Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Sebelumnya kita memulai presensi terlebih dahulu. Amanda Dwi Febriani, iya. Rahma Dwi Silvia, Hadir, Bu. Naifa Rizky Pratama, Hadir. Rahel Zulfa Naftali. Iya. Enggak, gimana, Man? PPT sih. Oh, iya, Ting. Gimana ya? Siapa kok dari Naifa? Salah, guys. Hilang. Ini, ini merah. Ini. Bisa dikasih Ini suara gimana? kayak ini. Pengertian teks deskripsi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata deskripsi memiliki kata lain deskriptif yang artinya pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Jadi yang dimaksud teks deskripsi adalah pemaparan secara jelas mengenai suatu hal. Tujuan teks deskripsi. Menurut Utoro Dewa 2007, tujuan teks deskripsi adalah menggambarkan bentuk, objek, pengamatan, sifatnya, rasanya atau coraknya dengan mengandalkan panca indera dalam proses penguraiannya. Struktur teks deskripsi. 1. Judul. Judul bertujuan untuk menggambarkan isi teks. Contohnya judul teks itu adalah sekolahku. 2. Kalimat topik. Otomatis isi teksnya menggambarkan suasana di kalimat topik berisi kalimat pembuka mengenai hal sekolah penulis yang akan dijelaskan pada contoh teks di atas. Kalimat topik terdapat pada kalimat pertama. Yaitu sekolahku tampak bersih. Di sini penulis ingin memberi gambaran ke kita dan pembaca yang lain kalau sekolahnya itu terlihat bersih. Tiga, deskripsi. Selanjutnya deskripsi.
Bedanya dengan kalimat topik, deskripsi ini berisi beberapa kalimat yang menjelaskan lebih detail, tapi mengenai hal yang ingin dideskripsikan. Bisa dari wujud, baunya, dan rasa suasana, serta sebagainya. 4. Simpulan yang merupakan bagian penutup teks. Biasanya berisi pendapat atau kesan dari si penulis terhadap hal yang dideskripsikan. Jenis teks deskripsi dibagi berdasarkan bentuk dan isinya. Teks deskripsi yang berdiri sendiri, maksudnya teks ini tidak tergabung atau dicampur adukan dengan teks lain. Yang kedua, teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain. Maksudnya, teks ini tergabung atau dicampur dengan teks lain. Bisa muncul dalam cerpen, novel, teks iklan, dan lain sebagainya. Sementara itu, berdasarkan isinya, teks deskripsi dibedakan menjadi yang pertama, teks deskripsi spasial merupakan teks yang menggambarkan objek dari sudut pandang ruang dan waktu. Umumnya, objek yang dideskripsikan berupa tempat, ruangan, atau benda. Yang kedua, teks deskripsi objektif merupakan teks yang menggambarkan objek apa adanya tanpa diberi tambahan opini atau pendapat penulis. Yang ketiga, teks deskripsi subjektif merupakan teks yang menggambarkan objek dengan adanya tambahan opini pendapat penulis, meliputi apa yang dilihat, didengar, maupun dirasakan. Ada contoh teks deskripsi sekolahku. Sekolahku tampak bersih, halamannya luas, dan ditumbuhi rumput-rumput hijau yang membuat suasana tampak sejuk. Selain itu, di halamannya ada pohon beringin yang cukup lebat. Ruang kelas sekolahku cukup besar. Semua lantai ruangan menggunakan keramik. Dinding kelasnya berwarna kuning. Warna cat pintu dan jendelanya berwarna hijau. Itulah gambaran mengenai sekolahku. Sekolahku yang bersih membuat aku dan teman-teman lebih semangat dalam belajar. Jenis-jenis teks deskripsi. Teks deskripsi dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan tujuan. Satu, teks deskripsi eksplanatori. Teks deskriptif eksplanatori merupakan teks yang bertujuan memberikan identifikasi atau informasi objek, sehingga teks deskripsi eksplanatori menggambarkan objek secara apa adanya tanpa disertai opini penulis. Misalnya, deskripsi tentang keadaan suatu ruang, tempat, atau suatu objek sesuai pengamatan indrawi penulis. Contohnya, gedung berlantai 2 yang luas tersebut hanya berupa ruang kosong dan di lantai bawah tanah terdapat lorong bak penampungan air.
Teks deskripsi sugestif adalah teks yang berusaha untuk menciptakan suatu penghayatan terhadap objek melalui imajinasi para pembaca. Pengalaman atas objek itu harus menciptakan kesan atau interpretasi. Rangkaian kata-kata yang dipilih oleh penulis menggambarkan ciri sifat atau watak objek tersebut diciptakan sugesti tertentu para pembaca. Contohnya sebagai sebuah bangunan luo di Lawang Sewu yang merinding. Sekian pembelajaran hari ini. Adakah yang mau ditanyakan? Ya, Kalau begitu saya akhiri. Selamat siang. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.